Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini seperti biasa saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu ancaman dari aplikasi pinjaman online ya, yang mana ini ancamannya akan mendatangkan debt collector lapangan ke rumah si nasabah yang mengalami keterlambatan ya. Kalau bisa dibilang ini bukan gagal bayar tapi keterlambatan, karena ini bisa dibilang baru beberapa minggu ya, belum sampai 1 bulan, namun sudah mendapatkan ancaman seperti ini. Apalagi ini untuk total tagihannya nggak sampai 1 juta, bahkan 200.000 saja tidak ya. Di sini tagihannya hanya sebesar 100.000 saja. Cukup lucu ya. Tagihan 100.000 baru terlambat beberapa minggu, namun sudah mau didatangi debt collector lapangan. Ini cukup ngaco. Nah, lalu aplikasi apa sih ini yang sebenarnya dan bagaimana nih kita cara menanggapinya, dan apakah benar akan ada debt collector lapangan yang datang ke rumah nasabah ini? Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai habis. Nah, sebelum ke pembahasannya, di sini saya akan perlihatkan salah satu isi SMS dari salah satu nasabah yang mengalami keterlambatan di aplikasi ini ya. Dan untuk SMS-nya sebagai berikut. Di sini namanya saya sensor ya. Di sini kita bacakan saja untuk pesan dari mereka ya. Tagihan kredipomu Rp108.570 terlambat bayar. Apabila tidak segera dibayarkan, maka kami akan menagih ke alamat terdaftarmu. Nah, di sini bisa kalian lihat ya bahwasanya ini tuh keterlambatannya di aplikasi Kredipo, dan untuk nominalnya juga kalian bisa lihat ini cuma 100.000 ya. Bahkan gak nyampe 150.000. Namun untuk penagihannya atau peringatannya sudah seperti ini ya, sudah mengancam akan mendatangkan debt collector lapangan. Kalau perlu kalian ketahui, ini keterlambatannya tuh baru kisaran 2 minggu lah, belum sampai 3 minggu, namun mereka itu sudah gencar sekali ingin mendatangkan debt collector lapangan ya. Namun ini kalau menurut saya fix hanya gertakan saja ya dari mereka, karena memang nih untuk penagihan-penagihan peringatan-peringatan dari DC-DC Kredipo ini tuh memang cukup gencar dan juga cukup rajin ya. Namun tidak hanya itu juga, untuk kunjungan debt collector lapangan dari Kredipo ini juga sebenarnya cukup rajin juga. Nasabah yang baru mengalami keterlambatan 1 bulan saja ini sudah didatangi oleh debt collector lapangan ya. Tapi dalam catatan itu biasanya dalam tagihan yang cukup besar ya, seperti di atas 1 juta lah. Namun nih, untuk tagihan seperti ini yang hanya sekedar Rp100.000 ini, tidak mungkin akan ada debt collector lapangan yang datang ke rumah si nasabah ini ya. Walaupun si nasabah ini tuh sampai tidak membayar sama sekali di total tagihan yang segini tuh, saya yakin tidak akan pernah ada debt collector lapangan seperti ini, kecuali kalau memang di daerah si nasabah tersebut itu tuh banyak juga nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan dari aplikasi Kredipo ini. Nah, ini kemungkinan pasti mereka itu akan datang ke rumah si nasabah ini, karena mereka itu kayak sekalian aja nagih ke rumah-rumah lain ya, ke tempat-tempat lain. Jadi kalau misalkan di daerah tersebut itu hanya si nasabah ini saja yang mengalami keterlambatan 100.000 di aplikasi Kredipo ini, saya yakin tidak akan pernah ada debt collector lapangan yang datang ke rumah si nasabah tersebut ya. Masa iya tagihan cuma 100.000, debt collector lapangan sengaja datang ya jauh-jauh ke rumah si nasabah tersebut? Ini sangat tidak mungkin ya. Jadi buat kalian yang mungkin punya tagihan ya di aplikasi Kredipo dan mungkin mengalami keterlambatan di aplikasi Kredipo, kalian jangan kaget ya dengan peringatan-peringatan seperti ini, karena memang untuk aplikasi Kredipo ini dari mulai peringatan-peringatannya tuh cukup rajin dan juga cukup gencar ya dari aplikasi Kredipo ini. Bahkan untuk debt collector lapangannya juga dari Kredipo ini tuh juga cukup rajin dan gencar ya. Biasanya untuk aplikasi-aplikasi lain keterlambatan di atas 2 bulan bahkan 3 bulan ya baru debt collector lapangan datang ke rumah nasabah tersebut. Nah, untuk aplikasi Kredipo ini biasanya dalam keterlambatan 1 bulan itu sudah ada yang datang ya. Bahkan kalau mungkin tagihannya itu cukup tinggi, mereka bakalan lebih gencar lagi, termasuk kayak peringatan-peringatan melalui SMS seperti ini ya. Bukan hanya SMS, kayak pesan WhatsApp juga biasanya tuh ada. Dan mereka tuh menagihnya kayak atau memperingatkan tagihan kita tuh kayak terlalu barbar, kayak terlalu kasar ya kalau bisa dibilang, karena untuk perkataan-perkataannya tuh tidak cukup formal. Jadi mereka tuh mengirimkan pesannya tuh kayak kita
mengirimkan pesan ke teman kita yang menagih hutang gimana lah gitu ya. Jadi tidak ada kayak biasanya kan kalau dari DC-DC online itu kalau baru terlambat 1 atau 2 hari ya peringatannya masih biasa-biasa ya, hanya sekedar mengingatkan tagihan akan jatuh tempo atau mungkin sudah melewati jatuh tempo, segera bayarkan untuk menjaga kualitas kreditmu atau menaikkan limitmu. Itu biasanya yang lebih biasa-biasa peringatannya seperti itu. Namun di Kredipo ini tuh kemarin-kemarin juga sempat ada ya pesan masuk melalui WhatsApp itu untuk peringatannya ya cukup kayak agak sedikit memaksa gitu ya, dan dia tuh juga berkata bahwasanya masa tagihan segini udah dikasih waktu 1 bulan gak kebayar juga. Nah seperti itulah kurang lebih ya. Jadi nggak ada formal-formalnya dalam peringatannya, padahal keterlambatan itu baru beberapa hari lah. Jadi pada intinya buat kalian yang mungkin mengalami keterlambatan di aplikasi Kredipo, kalian jangan kaget ya dengan peringatan-peringatan dari mereka. Kalau mungkin agak sedikit gencar ya, atau mungkin sedikit rajin menghubungi kalian ya, kalian jangan terlalu kaget lah. Karena memang untuk peringatan-peringatan dari aplikasi Kredipo ini tuh seperti itu ya. Dan untuk kunjungan debt collector lapangannya juga cukup rajin juga dari aplikasi Kredipo, dan dikhususkan buat tagihan-tagihan yang memang nominalnya itu cukup besar ya. Nah, sebagai kesimpulannya, ketika kita mendapatkan pesan seperti ini, kalian ya jangan terlalu percaya juga ya dengan ancaman akan ada tim lapangan yang menagih ke alamat terdaftarmu di sini ya, seperti yang di SMS. Jadi, bisa saja ini tuh hanya gertakan saja dari mereka ya, dan ini cara mereka untuk menakut-nakuti nasabahnya yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu pembahasan atau nih sharing dari salah satu teman saya ya yang mengalami keterlambatan di aplikasi Kredipo. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan juga buat kalian yang mungkin mengalami keterlambatan di aplikasi Kredipo, kalian bisa tahu ya, dan kalian juga bisa menyiapkan mental kalian ketika kalian mungkin mendapatkan kayak peringatan-peringatan yang terlalu berlebihan, ataupun juga peringatan-peringatan yang cukup rajin yang selalu dikirimkan oleh DC-DC online dari aplikasi Kredipo. Pada intinya ketika kalian mungkin tidak sanggup membayar, atau mungkin kalian sudah tidak punya uang lagi untuk membayar tagihan kalian, kalian jangan pernah memaksakan, dan kalian juga jangan pedulikan tentang ancaman-ancaman seperti ini ya. Kalaupun memang ada debt collector lapangan yang datang ke rumah, kalian hadapi saja, kalian berbicara apa adanya, dan kalian jujur saja kepada mereka dan ceritakan kendala-kendala apa yang menyebabkan kalian mengalami keterlambatan di aplikasi Kredipo. Jadi pada intinya kalian kuatin mental dan kalian hadapi saja apapun yang akan terjadi ke depannya. Jangan dijadikan itu sebuah beban ya, bahwa santai saja agar kalian itu tidak merasa berat dan kalian tidak merasa kepanikan setiap harinya ya, karena kalian terus memikirkan tentang tagihan kalian yang sudah tertunggak. Dan buat kalian yang mungkin memang belum telat bayar dan kalian tidak ingin mendapatkan kayak peringatan-peringatan yang selalu dikirimkan seperti ini, alangkah baiknya kalau memang kalian ada uang, kalian bayar saja tagihan kalian ya, untuk menghindari kayak pengiriman pesan WhatsApp, dalam arti ada peringatan-peringatan ya dari pihak mereka kepada kalian, dan pastinya itu akan mengganggu kalian. Jadi untuk menghindari hal seperti itu, alangkah baiknya jika kalian memang ada uang, kalian bayar saja tagihan kalian ya. Jangan sengaja kalian menggagal bayarkan tagihan kalian di aplikasi pinjaman online manapun ya, karena itu untuk menyelamatkan mental kalian. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.